Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait kinematika, dinamika, perancangan, trayektori, dan mapping atau persepsi dari sebuah mobile robot berupa mobile robot pendeteksi atau pemadaman api secara otomatis. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Faiz Khairul Arif dengan NPM 2215031006 dan dengan mata kuliah robotika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Anissa Aulia Derajat. Mobil robot pemadam kebakaran. Mobil robot pemadam kebakaran adalah robot bergerak berbasis roda yang dirancang untuk mendeteksi, mendekati, dan memadamkan kebakaran secara otomatis atau semi-otomatis pada area yang berbahaya atau sulit dijangkau oleh manusia. Robot ini dilengkapi dengan kamera untuk mengenali posisi api serta terdapat aktuator pemadam berupa pompa air, tabung pemadam, atau mekanisme semprot lainnya. Dengan adanya sistem kendali yang terintegrasi, mobil robot pemadam kebakaran mampu bernavigasi menuju sumber api dan melakukan proses pemadaman secara mandiri, sehingga dapat meminimalkan risiko terhadap keselamatan manusia dan meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran, terutama pada lingkungan industri, gedung tertutup maupun area berisiko tinggi lainnya. Nah, ini terdapat gambaran secara umum dari mobile robot, mobile robot dari robot pemadam kebakaran. Di sini saya menggunakan mobil robot dengan 4 roda dan terdapat kamera sebagai visualisasi dari robot tersebut, lalu terdapat aktuator berupa mekanisme penyemprotan air secara otomatis. Lalu posisi robot dalam ruang dua dimensi direpresentasikan oleh 3 parameter yaitu X, Y, dan Theta. Parameter X Y menyatakan posisi robot, sedangkan Theta sendiri menyatakan orientasi robot terhadap sumbu X global. Lanjut ke input dan output dari sistem. Input sistem adalah kecepatan sudut roda kiri dan kecepatan sudut roda kanan, yang masing-masing dilambangkan dengan WL dan WR. W sendiri itu merupakan kecepatan sudut roda. Jadi WL tersebut adalah kecepatan sudut roda kanan dan WR adalah kecepatan sudut roda kiri. Output sistem adalah kecepatan posisi robot, yaitu X, Y, dan Theta. Untuk dari input ini untuk masukkan output tersebut harus mencari kecepatan linear dengan rumus V sama dengan R per 2 WR ditambah WL. R sendiri merupakan jari-jari roda, WR merupakan kecepatan sudut roda kanan, dan WL adalah kecepatan sudut kiri. Lalu untuk mencari kecepatan sudutnya, W sama dengan R per L, WR dikurang WL. R sendiri merupakan jari roda, L merupakan jarak antar roda kiri dan kanan, lalu WR kecepatan sudut roda, dan WL itu merupakan kecepatan sudut roda dari roda sebelah kanan. Selanjutnya kinematika mobile robot. Kinematika mobile robot adalah hubungan antara gerakan robot dengan parameter geraknya tanpa memperhatikan gaya atau massa yang bekerja. Pada mobil robot beroda, kinematika digunakan untuk menjelaskan bagaimana kecepatan dan arah putaran roda mempengaruhi perubahan posisi dan orientasi robot di bidang dua dimensi secara umum. Posisi mobil robot direpresentasikan oleh 3 parameter yaitu X, Y, dan X sebagai koordinat posisi robot pada bidang datar, serta theta sendiri sebagai sudut orientasi robot terhadap sumbu acuan. Parameter ini dikenali sebagai pose robot. Gerakan robot ditentukan oleh input berupa kecepatan roda yang kemudian dikonversi menjadi kecepatan linear dan kecepatan sudut robot. Lalu terdapat persamaan kinematika mobil robot. Perubahan mobil robot terhadap waktu dijelaskan menggunakan persamaan yaitu X dot sama dengan V cos theta, Y dot sama dengan V sin theta, dan theta dot sama dengan W. Jika didiskusikan dengan kecepatan roda, persamaan menjadi X dot sama dengan R per 2 WR ditambah WL cos theta, lalu Y dot sama dengan R per 2 WR ditambah WL dikali sin theta, lalu theta dot sama dengan R per L WR dikurang WL. Contoh perhitungan. Jadi, saya di sini menggunakan satu contoh perhitungan yaitu diketahui jari-jari roda R sama dengan 0,05 meter, jarak antar roda L sama dengan 0,3 meter, lalu kecepatan roda kiri atau WL sama dengan 4 radius per second, lalu kecepatan roda kanan WR sama dengan 6 radius per second, dan kecepatan rotasi awal theta sama dengan 0 radian.
dihitung lalu hitunglah kecepatan linear, kecepatan sudut dan perubahan posisi dari soal yang telah saya buat. Lalu dihasilkan kecepatan linear V sama dengan 0,05 dibagi 2, 6 ditambah 4, V sama dengan 0,25 meter per second. Jadi didapatkan kecepatan linear sebesar 0,25 meter per second. Lalu untuk kecepatan sudut sendiri dengan W sama dengan 0,05 dibagi 0,03, 6 dikurang 4, dihasilkan kecepatan sudut sebesar 0,33 radius per second. Lalu untuk perubahan posisi X dot sama dengan 0,25 cos theta sama dengan 0,25 meter per second. Lalu untuk Y dot sama dengan 0,25 sin theta yang tetanya sama dengan 0 sama dengan 0. Lalu theta dot sama dengan 0,33 radius per second. Lalu masuk ke dinamika mobile robot. Dinamika mobile robot adalah hubungan antara gaya atau torsi yang bekerja pada robot dengan gerakan yang dihasilkan termasuk kecepatan, dan perubahan posisi robot. Berbeda dengan kinematika yang hanya membahas gerak tanpa memperhatikan penyebabnya, dinamika robot mempertimbangkan massa, inersia, gaya eksternal, serta gaya gesek yang mampu mempengaruhi pergerakan robot. Dalam dinamika mobile robot, gerak robot dianalisis berdasarkan gaya atau torsi yang dihasilkan oleh aktuator, seperti motor, penggerak roda, serta interaksi yang dengan lingkungan, misalnya gaya gesek antara roda dan permukaan lantai. Lalu di sini ada dinamika model robot. Pada mobil robot, khususnya robot beroda yang bergerak di bidang datar, dinamika sistem dapat dinyatakan dalam bentuk umum persamaan dinamika sebagai berikut. T sama dengan M Q double dot ditambah C Q dot ditambah G Q ditambah F. Di mana T ini merupakan vektor gaya torsi yang dihasilkan oleh aktuator motor roda, sedangkan Q adalah vektor koordinat umum yang mempresisikan posisi dan orientasi robot. Lalu terdapat matriks MQ mempresentasikan inersia sistem mobil robot yang mencakup massa total robot serta momen inersia terhadap sumbu rotasi. Secara fisik, matriks ini menunjukkan seberapa besar gaya atau torsi yang dibutuhkan oleh robot untuk menghasilkan percepatan translasi maupun rotasi. Selanjutnya ada matriks Q dot merupakan efek Coriolis dan centrifugal yang muncul akibat gerakan robot, terutama ketika robot bergerak dengan kecepatan tertentu atau mengalami perubahan arah. Secara fisik, komponen ini menggambarkan gaya tambahan yang harus diatasi oleh aktuator ketika robot sedang bergerak dan berbelok secara bersamaan. Efek ini bergantung pada kecepatan robot dan menjadi semakin signifikan pada kecepatan tinggi yang manuver berbelokan tajam. Lalu untuk vektor GQ mempresentasikan pengaruh gaya gravitasi terhadap sistem robot. Pada mobil robot yang bergerak di permukaan datar, komponen gravitasi umumnya tidak mempengaruhi gerak translasi dan rotasi secara langsung, sehingga seringkali dianggap nol atau diabaikan. Lalu terdapat komponen tambahan berupa F yang mempresentasikan gaya gesek atau friksi yang terjadi pada sistem mobil robot, seperti gesekan antara roda dan permukaan lantai, gesekan pada bantalan roda, serta gesekan internal pada gearbox dan motor. Secara fisik, gaya gesek ini menyebabkan kehilangan energi dan mengurangi efisiensi gerak robot, sehingga dapat dikompensasi oleh torsi aktuator agar robot dapat bergerak sesuai dengan perintah kendalinya. Lalu masuk ke trajectory planning. Jadi di trajectory planning ini merupakan suatu sistem untuk menentukan jalur mana yang terbaik untuk mencapai goals. Jadi pada robot ini kita mempunyai goals itu berupa titik api, dan titik start ini berupa titik awal robot itu sebelum berjalan. Jadi saya di sini menentukan titik awal start itu di koordinat 0,0,0. Lalu untuk titik akhir goal atau berupa titik apinya sendiri itu di koordinat 2,1,0. Batasan kecepatan maksimum, dan saya di sini juga menambahkan batasan kecepatan maksimum itu di 0,5 meter per second. Lalu saya di sini menggunakan program pada Python. Di sini saya memasukkan waktu tempuh itu maksimal di 10 detik atau 10 second. Lalu untuk koordinat itu saya masukin untuk koordinat awal itu di 0,0 dan di koordinat akhir atau koordinat goals itu di 2,1. Lalu ini hasil dari lintasan robot dan kecepatannya. Untuk lintasan robot sendiri di sini 0,0 ini berupa
titik awal dari robot, dan 2.1 ini merupakan goals atau titik api yang dibaca oleh robot. Jadi dihasilkan jalur seperti ini. Dihasilkan jalur lurus seperti ini karena tidak terdapat halangan. Jadi robot akan memprediksikan jalur yang mana yang lebih cepat untuk mencapai titik api tersebut. Lalu untuk kecepatannya sendiri, di sini kecepatannya itu di waktu pertama ketika berjalan, jadi kecepatan itu linear naik. Lalu ketika mau berhenti, dia akan memelan kecepatannya dan memprediksikan linear turun. Selanjutnya, pada trajectory planning ini saya menggunakan metode polinomial kubik, merupakan metode perencanaan lintasan yang menggunakan fungsi polinomial order 3 untuk menggambarkan perubahan posisi robot terhadap waktu. Di sini saya menggunakan polinomial kubik dirancang untuk kondisi batas berupa posisi awal dan akhir yang telah ditentukan oleh kecepatan awal dan akhir bernilai 0. Dengan kondisi tersebut, robot dapat memulai dan mengakhiri pergerakannya secara halus tanpa hentakan. Selanjutnya ada mapping robot bergerak. Jadi di sini terdapat pada mobil robot pemadam kebakaran, sensor utama yang digunakan adalah kamera. Kamera berfungsi sebagai sensor visual terdeteksi keberadaan api dan menentukan arah gerak menuju sumber kebakaran. Kamera menangkap citra lingkungan dalam bentuk gambar atau video yang kemudian diolah menggunakan metode pengolahan citra atau computer vision untuk mengidentifikasi ciri-ciri api seperti warna dan identitas cahaya lainnya. Lalu untuk konsep pemetaannya sendiri, konsep pemetaan ini pada mobil robot berbasis kamera adalah visual mapping. Visual mapping merupakan metode pemetaan lingkungan yang memanfaatkan data visual dari kamera untuk membangun representasi lingkungan di sekitar robot. Lalu untuk output dari hasil persepsinya sendiri, output dari sistem visual mapping pada mobil robot pemadam kebakaran berupa visualisasi lingkungan berbasis citra kamera. Hasil persepsi ini dapat ditampilkan dalam bentuk gambar atau video yang telah diproses, misalnya dengan penandaan bounding box atau highlight. Selanjutnya integrasi sistem. Jadi pada sistem mobil robot kebakaran itu terdapat empat empat konsep utama, yaitu ada mapping, trajectory planning, kinematika, dan dinamika. Jadi pada pada sistem ini mapping sendiri berperan sebagai sumber informasi utama untuk mengenali lingkungan sekitar robot. Kamera digunakan untuk menangkap citra lingkungan yang kemudian diproses untuk mendeteksi keberadaan api dan mengenali kondisi ruang di sekitarnya. Selanjutnya informasi tersebut digunakan pada tahap trajectory planning untuk membentuk lintasan referensi yang aman dan efisien. Trajectory planning menghasilkan referensi lintasan dalam bentuk fungsi seperti X, Y, dan Theta. Selanjutnya, masuk ke dalam kinematika mobil robot. Kinematika digunakan untuk mengonversi lintasan posisi dan orientasi tersebut menjadi perintah gerak robot seperti kecepatan linear dan kecepatan sudut atau kecepatan putar roda kiri dan kanan. Dengan kinematika, sistem dapat menentukan pose robot, yaitu posisi robot dan orientasi robot pada setiap waktu mengikuti lintasan yang telah direncanakan oleh trajectory planning. Lalu untuk dinamika tersebut berfungsi untuk menghitung kebutuhan gaya atau torsi pada motor roda agar robot mampu mengikuti lintasan yang telah direncanakan dengan pertimbangan massa robot, inersia, efek belokan, serta gaya gesek. Lalu untuk kesimpulan sendiri, pada perancangan dan analisis mobil robot pemadam kebakaran, sistem robotika dibangun untuk dengan mengintegrasikan beberapa konsep utama, yaitu kinematika, trajectory planning, dinamika, serta mapping yang persepsi berbasis kamera. Kinematika mobil robot digunakan untuk menentukan hubungan antara kecepatan roda dan perubahan posisi dan orientasi robot sehingga pose robot dalam ruang dua dimensi dapat memahami pergerakan robot tanpa mempertimbangkan gaya yang bekerja. Trajectory planning berperan dalam membentuk lintasan referensi yang mengarahkan robot dari posisi awal menuju sumber api secara aman dan efisien. Lintasan ini dirancang berdasarkan informasi lingkungan yang diperoleh dari sistem persepsi sehingga robot dapat bergerak terarah dan menghindari area yang tidak diinginkan. Sistem mapping dan persepsi berbasis kamera memberikan informasi visual mengenai lingkungan dan keberadaan sumber api yang menjadi dasar pengambilan keputusan navigasi dan pemadaman. Integrasi keempat konsep tersebut memungkinkan mobil robot pemadam kebakaran untuk bergerak secara otonom mendeteksi sumber api. Terima kasih untuk mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari UAS robotika ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.